Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan metodologi pengembangan Scrum. Ada 5 penjelasan kita pada hari ini. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada sejarah, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan dari metodologi pengembangan Scrum, yang keempat ada diagram alur, yang kelima ada contoh perangkat lunak yang menggunakan metode Scrum. Yang pertama ada pengertian. Pengertian metodologi Scrum. Scrum adalah kerangka kerja atau framework pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan inkremental. Dirancang untuk membantu tim bekerja secara lebih efektif dan menghasilkan produk yang kompleks dan berkualitas tinggi. Scrum merupakan bagian dari metodologi agil yang menekankan adaptasi cepat terhadap perubahan dan pengembangan produk secara bertahap melalui serangkaian iterasi pendek yang disebut sprint. Yang kedua ada sejarah Scrum. Sejarah Scrum pertama kali diperkenalkan pada tahun 1986 oleh Hirotaka Takeuchi dan Ikujiro Nonaka dalam artikel mereka di Harvard Business Review berjudul The New Product Development Game. Artikel tersebut membahas pendekatan baru dalam pengembangan produk yang mirip dengan pertandingan rugby, di mana tim bekerja secara intensif dan kolaboratif. Istilah Scrum diambil dari rugby, di mana tim bekerja bersama-sama menuju satu tujuan. Pada tahun 1995, Jeff Sutherland dan Ken Schwaber mengembangkan dan meresmikan Scrum sebagai kerangka kerja manajemen proyek perangkat lunak. Mereka memperkenalkan Scrum dalam konferensi Object Oriented Programming System Language dan Application atau OOPSLA. Setelah itu Scrum terus berkembang dan menjadi salah satu metode utama dalam pengembangan perangkat lunak di berbagai industri. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan dari metodologi Scrum. Kelebihan metodologi Scrum yang pertama ada fleksibilitas. Scrum sangat adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna atau bisnis. Bahkan di tengah-tengah pengembangan, produk dapat diperbaiki atau diubah sesuai dengan umpan balik yang diterima. Yang kedua ada iterasi pendek. Setiap iterasi atau sprint biasanya berlangsung 1-4 minggu sehingga produk dapat dirilis secara bertahap dengan versi yang dapat digunakan. Yang ketiga ada transparansi dan kolaborasi, yakni tim, pemangku kepentingan, dan pemilik produk selalu terlibat dalam proses pengembangan, memungkinkan komunikasi yang lebih baik dan pemahaman bersama tentang tujuan proyek. Kekurangan metodologi Scrum. Yang pertama, tidak cocok untuk proyek skala kecil pada proyek kecil atau proyek dengan persyaratan yang sangat jelas dan stabil. Metode Scrum bisa menjadi selalu rumit dan berat. Yang kedua ada kesulitan jika tidak ada komitmen tim. Scrum membutuhkan keterlibatan penuh dari setiap anggota tim. Jika salah satu peran tidak berjalan baik, misalnya product owner tidak menyediakan arahan yang jelas, maka proyek dapat terhambat. Yang ketiga ada kegagalan mengatasi hambatan. Jika hambatan yang dihadapi tim tidak segera diatasi, proses pengembatan bisa terhambat. Yang keempat, butuh keahlian yang matang. Tim pengembang harus mandiri, mampu mengelola diri sendiri dan bekerja secara efisien tanpa banyak arahan luar, yang tidak selalu mudah ditemukan di setiap tim. Yang keempat ada diagram alur. Diagram alur Scrum. Diagram alur Scrum mencakup tahapan iteratif yang berulang dengan komponen-komponen utama. Produk backlog, daftar prioritas fitur atau pengertian yang harus dilakukan berdasarkan
kebutuhan pemilik produk. Sprint planning. Tim pemilih item dari produk backlog untuk dikerjakan selama sprint. Sprint 1-4 minggu. Periode waktu tetap di mana pekerjaan dari sprint backlog diselesaikan. Daily Scrum. Pertemuan harian untuk meninjau progres dan mengatasi kendala. Sprint review. Tim mempresentasikan hasil sprint kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik. Yang terakhir ada sprint retrospektif. Tim mengevaluasi proses sprint dan merencanakan perbaikan untuk sprint berikutnya. Diagram alur sederhana ini menyoroti siklus sprint yang berulang dan aliran kerja dalam Scrum. Dan yang terakhir ada contoh perangkat lunak yang menggunakan Scrum. Beberapa perusahaan dan perangkat lunak terkenal menggunakan metode Scrum dalam pengembangan produk mereka. Yang pertama ada Spotify. Menggunakan Scrum untuk pengembangan platform musiknya, di mana tim-tim kecil atau dikenal sebagai squad bekerja secara independen pada fitur-fitur tertentu. Yang kedua ada Google. Google sering menggunakan pendekatan Scrum dalam proyek pengembangan perangkat lunaknya yang membutuhkan siklus iterasi cepat seperti aplikasi Google Chrome dan Android. Yang ketiga ada Salesforce. Perusahaan ini menggunakan Scrum untuk mengembangkan dan meningkatkan solusi manajemen hubungan pelanggan atau CRM-nya, memungkinkan mereka untuk merilis pembaruan produk secara rutin. Yang keempat ada Microsoft. Tim pengembangan di Microsoft menggunakan Scrum untuk mengelola proyek besar seperti Microsoft Azure dan Office 365. Yang terakhir ada IBM. IBM juga menggunakan Scrum untuk pengembangan produk perangkat lunak, terutama di bidang cloud computing dan layanan berbasis AI. Dengan penerapan Scrum, banyak perusahaan mampu merespon perubahan kebutuhan pasar dengan cepat dan memberikan produk yang lebih sesuai dengan harapan pelanggan. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang metodologi pengembangan Scrum. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.